Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi dengan kami Janturan Misteri Nusantara. Pada malam hari ini kita mendapat telepon dari salah satu keluarga rekan kita bahwa rekan kita sudah mengalami kesurupan dari Isya hingga sekarang belum sadarkan diri. Langsung saja kita menuju ke rumah rekan kita. Oke, saat ini kita sudah berada di salah satu rekan kami yang mengalami kesurupan. Langsung saja saya sudah bersama keluarga dari rekan kami. Assalamualaikum, Pak. Ini rekan kami kesurupannya dari jam berapa, Pak? Dari jam 9 sampai sekarang belum sadar. Belum sadar. Jadi ya bagaimana nih? Apakah dia kesurupan berontak atau hanya diam seperti ini? Enggak, diam saja. Iya. Oke. Terima kasih ya, Pak. Iya. Bah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut apa ini rekan kami kesurupan apa, Bu? Ya, ini kalau kita mau melihat ya, ini sepertinya rekan kita ini dia kemasukan salah satu makhluk abstral yang berwujud seperti harimau ini kayaknya. Harimau. Mungkin boleh kita tanyakan. Mohon izin Pak ya, kita bisa bertanya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, kenapa Anda merasuki salah satu daripada rekan-rekan tim Janturan Misteri Nusantara ini? Apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda sebenarnya? Oh, jadi beliau mengatakan bahwa dia ingin memberikan wejangan, memberikan nasihat. Seperti apa yang mungkin yang ingin Anda sampaikan? Mungkin bisa Anda ceritakan. Jadi dia mengatakan bahwa dia masuk ke dalam tubuhnya anak ini hanya sebagai media, bahwa dia itu ingin menyampaikan pesan seperti itu. Jadi rupanya rekan kita ini, Mas Priyo ini, dia kerasukan. Yang tadi kerasukannya dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai sekarang ini belum sadarkan diri ya. Berarti sepertinya yang tadi dia katakan bahwa dia ini ingin menyampaikan sesuatu melalui raganya Mas Priyo ini. Mungkin bisa Anda jelaskan lebih rinci pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Dia mengatakan bahwa saat ini manusia itu sudah lupa terhadap leluhurnya, seperti itu ya. Yang pada ingat. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu harus pada ingat dan jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila terjadi musibah. Jadi maksud Anda adalah musibah yang terjadi ini apakah memang karena ulah manusia, begitu maksud Anda? Iya. Jadi gini Mas Aan dan juga seluruh rekan-rekan pencinta YouTube dimanapun Anda berada, pada saat ini ada pesan yang bagus ini ya. Jadi rekan kita ini dia kesurupan salah satu kodam harimau yang mana pada hari ini dia memberikan suatu pesan kepada kita bahwa musibah yang terjadi saat ini jangan menyalahkan yang maha kuasa, tetapi menyalahkan diri kita. Bahwa musibah bencana yang terjadi ini karena ulah daripada manusia, mungkin seperti itu ya. Terus kedepannya harus seperti apa kita ini sebagai manusia ini? Ini ada pesan yang mungkin dapat Anda sampaikan?
berarti dunianya sudah tua, mungkin maksud Anda seperti itu. Iya. Kalau kami boleh tahu, apakah bencana yang terjadi di daerah mana kemarin, Cianjur ya, Cianjur. daerah Jawa Barat, apakah ini akan merembet ke seluruh jagat raya? Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa gempa bumi yang kemarin terjadi, bencana yang kemarin terjadi itu adalah salah satu contoh. Salah satu contoh. Baru contohnya ya. Contohnya gitu ya. Karena kalau nggak salah kemarin itu kan 5,6 skala Richter, tapi bisa menghancurkan segitu banyak rumah. Dan di sini dia mengatakan itu baru contoh. Maksud Anda seperti apa Anda mengatakan demikian? Menjadi pemilik-milik menungso. Saiki awak-awakmu iki nek kene tentang. Nanging sadulur-dulurmu nek kono kena musibah. Gusti Allah mau cipaten nanti sampean. Baik, jadi begini Mas An dan juga rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, dia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi kemarin di Cianjur itu merupakan salah satu contoh yang mana Allah itu menguji daripada keimanan kita, hati kita seperti apa. Apakah ketika kita melihat saudara kita yang terkena korban bencana alam itu, sebagai manusia ini kita prihatinkah, tidakkah? Mungkin maksud Anda seperti itu. Dan kedepannya apakah semakin banyak bencana yang akan terjadi nantinya? Tahun 2023, tahun ganjil. Artinya akan banyak kejadian ganjil yang akan menimpa umat manusia, maksud Anda begitu ya? Dan untuk pesan akhir tahun ini mungkin ada yang ingin Anda sampaikan? Jadi dia mengatakan bahwa ibadah kita harus lebih kita pertebal lagi, keimanan kita pertebal lagi, kemudian sholawat kita kumandangkan terus. Itu pesan dari beliau. Ada lagi mungkin yang akan Anda sampaikan? Apa? Jangan bikin ulah yang aneh-aneh. Apakah kejadian demi kejadian ini ada kaitannya dengan akhir zaman, kemunculan Dajjal seperti itu? Sambut. Jadi pemirsa pecinta YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mendapatkan banyak pesan sekali, Mas Aan dan juga Pak Sodik dan keluarga besar daripada Mas Priyo yang saat ini sedang dirasuki ini. Ini dia mengatakan bahwa sosok gaib yang merasuki Mas Priyo ini mengatakan bahwa kita harus mempertebal keimanan kita karena akan banyak bencana, akan banyak musibah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia sudah melupakan Tuhannya seperti itu. Dan berjalannya waktu,
itu dia mengatakan tadi bahwa bukan hanya di jalanan raya, bukan hanya di lautan, semuanya itu akan meminta tumbal, akan meminta korban. Kenapa? Karena banyak hantu atau banyak bangsa halus atau mungkin banyak anak buah dajjal dalam kurung setan ya, yang akan mengganggu manusia karena manusia itu imannya tidak tebal. Jadi seperti itu. Jadi kita patut untuk waspada dan berhati-hati. Mungkin seperti itu. Mungkin lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kayaknya seperti itu Mas Ayam. Dan mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan dari pihak keluarga, mungkin Pak Pur. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Enggak apa-apa. Baik, mungkin seperti itu Pak Sodik ya. Pesannya banyak sekali yang diberikan kepada kita ya. Berarti Anda merasuki rekan daripada janturan rekan-rekan janturan misteri Nusantara yang Anda rasuki ini, berarti Anda hanya ingin menyampaikan pesan itu tadi ya. Iya. Ya, kami terima kasih Anda sudah menyampaikan pesan yang begitu bagus kepada kami. Mudah-mudahan bukan hanya kami ya, tapi seluruh umat manusia, terutama hamba-hamba Allah ya, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, jin dan seluruh alam semesta ini tidak ada lain, tidak ada bukan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tahu sosok Anda ini seperti apa? Apakah memang seperti harimau wujud Anda ini? Apakah yang disebut dengan singo barong seperti itu? Oh, jenengan. Iya. Alam ini sudah tua, sudah waktunya. Apa yang kamu perbuat akan kamu panen, intinya seperti itu. Iya. Sifatnya menungso saiki kok iri lan dengki. Iya. Dia mengatakan bahwa sifatnya manusia saat ini tuh dipenuhi dengan iri dan dengki. Dia mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya harta tidak akan dibawa ketika kita mati. Mungkin hanya amal dan ibadah Iya, saja yang seperti dibawa. itu. Apa sih kok? Ragamu. Ketika dia kesurupan dari tadi Pak, ini dia tidak minta apa tuannya, tidak ya? Tidak minta bunga begitu, tidak ya? Tidak. Oh tidak, saya minta kembang. Mohon maaf kalau kami boleh bertanya lagi. Konon katanya kejadian demi kejadian yang terjadi saat ini itu dikait-kaitkan dengan Dajjal, dan Dajjal tuh anak buahnya udah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, ke seluruh jagat raya alam semesta ini. Apakah memang benar seperti itu?
Amin, amin. Ojo gawe sing aneh-aneh. Yen dulu ojo sing gawe terus. Mbok cukup ngeleno. Gak usah terlalu ngomong-ngomong. Saiki menungso ora ojo awake dhewe kaya ngono. Iso ngomongi wong liya tapi awake dhewe aja. Gak usah. Jadi pada intinya Mas Aan dan juga rekan Janturan Misteri Nusantara, sosok Kodam Macan yang merasuki rekan kita ini mengatakan bahwa ketika ada teman kita yang mungkin berbuat salah, berbuat hal yang nggak bagus, itu sudah sewajibnya untuk kita mengingatkan, bukan malah kita itu menjelek-jelekan seperti itu. Karena saat ini yang terjadi kan ketika ada teman bikin salah, kita bikin jelek-jelek mereka, kita ceritakan tentang kejelekan mereka, itu tidak benar. Justru seharusnya kita merangkul dia, kita mengingatkan dia bahwa ini kamu salah loh, kamu nggak boleh kayak gini, seperti itu. Mungkin maksud Anda seperti itu ya. Artinya lebih mengarah kepada kebersamaan seperti itu ya. Karena saat ini pada hakikatnya manusia ini bahasa kasarnya siapa kamu siapa saya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, dari situlah makanya anak buah Dajjal bisa merasuki setiap umat manusia untuk mengadu domba. Yang terjadi ya akhirnya seperti ini, bencana di mana-mana. Mungkin maksud Anda seperti itu ya. Iya. Oh iya, maksudnya mungkin ada kembang mungkin. Oh iya. Nah, itu biasanya kita ada kembang. Nah, oke. Biasanya beliau kopi pahit. Ada kopi. Coba. Biasanya seperti itu biasanya. Kopinya taruh situ. Biar digigit, biasanya digigit gitu. Iya, biasanya gitu. Gak punya ikan asin, ikan puri gak ada ya? Gak punya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang Jawa sudah hilang Jawanya. Iya. Jadi orang Jawa sudah bilang Jawanya seperti itu. Maksudnya itu apa loh? Jadi wong Jawa lali Jawa itu maksudnya adalah, jadi filosofi dari kata Jawa, Jawa itu artinya mengerti. Nah, jadi kalau orang Jawa sudah hilang Jawa nih, artinya orang Jawa itu sudah hilang rasa pengertiannya. Nah, maksudnya itu seperti itu, sopan santun dan lain sebagainya, maksudnya seperti itu. Tak krama lah. Kalau di Jawa kata krama seperti ini ya sopan santun. Tata krama lah hormati leluhur. Leluhur sudah meninggal itu ingat. Coba sampai yang kawin zaman ini zaman saya salah pengertian.
nguri-nguri budaya pun dikatakan syirik ya. Oh hanya Padahal sebenarnya itu adalah sebagai media untuk melestarikan, agar gak punah ya sebenarnya. iya, melestarikan seni kreativitas daripada kebudayaan kita. Jadi akhir zaman nanti itu akan terjadi banyak perselisih pahaman. Jadi dia minum kopi. Jadi baik, jadi seperti ini ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit. Sebenarnya kita sebagai manusia ini sebenarnya malu, sangat malu sekali. Kenapa? Karena ada sosok seperti beliau ini yang mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia yang tentunya manusia ini paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita malah diingatkan oleh sosok jin seperti ini, gitu loh. Iya, Pak. Seharusnya kita malu. Dan ketika ada yang mengingatkan seperti ini, seharusnya kita bisa merubah sikap, pola pikir, dan semuanya menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya. Dan alhamdulillah, terima kasih sebagai sesama hamba Allah sudah saling mengingatkan. Terima kasih juga Anda sudah rawuh ke sini. Berarti maksud dan tujuan Anda ini tadi, ketika Anda merasuki rekam daripada Janturan Misteri Nusantara, maksud Anda itu adalah ingin menyampaikan pesan ini kepada kita semua yang ada di sini dan juga seluruh pemirsa pecinta YouTube dimanapun berada. Maksud Anda seperti itu ya, agar manusia ini bisa kembali menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Baik, terima kasih atas ujangan yang Anda berikan. Jadi tadi dia mengatakan bahwa kepada kita semua intinya bahwa apapun yang terjadi, kita jangan sampai berhenti untuk berjalan di jalannya Allah. Apapun itu bentuknya, baik ada yang menghujat, ada yang tidak senang, karena banyak yang tidak senang daripada yang senang ya. Kita kan tidak tahu dalamnya hati seseorang ya. Tadi beliau mengatakan bahwa selagi kamu memiliki niat dan tujuan yang baik, jalanlah selalu di jalan Allah. Jadi dia berpesan seperti itu. Baik, terima kasih atas ujangan yang sudah Anda berikan kepada kami. Mudah-mudahan ujangan demi ujangan yang telah Anda berikan ini bisa menjadi media untuk seluruh umat manusia agar lebih mawas diri lagi
untuk lebih bisa berhati-hati lagi dan tentunya selalu berjalan di jalan Allah. Terima kasih rawuhipun panjenengan, matur sembah nuwun sangat atas ujangan-ujangannya, dan mohon maaf apabila kami ini ada salah kata, salah ucap, atau ada perbuatan kami yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga atas kehadiran jenengan. Kita tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan doa. Karena sesama hamba manusia, sesama hamba Allah, ciptaan Allah, itu kita saling mendoakan, kan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa dipertemukan di surganya Allah. Amin. Ya. Matur sembah nuwun, rawuhipun jenengan. Moga Mas Udik mungkin bisa dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alaihi. Jadi itu tadi Mas Saad. Ya. Kaki. Ya. Itulah penelusuran dari salah satu rekan kita yang mengalami kesurupan. Jangan lupa nonton terus video-video terbaru kami hanya di Janturan Misteri Nusantara. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Janturan Misteri Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. with